Chapter 1606, Tracking with a Secret Art. Setelah putus dengan Pangeran Kekaisaran Huo dan Warden Ding, ketiga rumah mulai mengambil rute yang lebih agresif. Mereka tidak lagi menghindari formasi dan perangkap, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Itu meningkatkan kecepatan kemajuan mereka dengan jumlah yang cukup besar, tetapi membawa risiko memberitahu orang-orang yang mereka kejar. Rekan-rekan Taois aku Xuan Zan dan Sue Yi, tolong dengarkan aku. Setelah 2 jam, Kuang Han mulai berpikir bahwa metode mereka saat ini terlalu tumpul. Dia menyampaikan permintaan komunikasi kedua rumah lainnya. Mereka berkumpul bersama sekali lagi. Apa pendapatmu tentang semua ini, Daois Kuang Han? Sue Yi bertanya. Aku sudah memikirkan kata-kata Warden Ding. Sikapnya tidak baik, tetapi dia ada benarnya. Tempat ini mungkin saja merupakan tempat terlarang dari peninggalan kuno. Dengan nomor-nomor kami akan menderita kerugian yang tidak dapat kami bayar jika kami membebankan biaya secara membuta. Petik 2. Kedelapan rumah itu mengunjungi Kepulauan Rejuvenation dengan hanya elit, yang berarti mereka tidak membawa terlalu banyak. Setiap rumah mungkin membawa beberapa lusin orang, termasuk manula, jenius muda, dan penjaga pribadi mereka. Secara keseluruhan, mereka berjumlah 100 dan sedikit. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pencarian karpet Blacklight Mountains dan tidak mungkin mencakup seluruh area. Mereka telah mampu menggunakan metode semacam itu sebelumnya karena kehadiran laki-laki gabungan dari Kepulauan Rejuvenation, Winterdraw, dan berbagai faksi Winterdraw. Ini memberi kelompok campuran keuntungan jumlah yang signifikan dibandingkan dengan tugas mereka. Sekarang mereka telah mengurangi banyak tenaga kerja. Itu tidak realistis untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Kamu benar, sesama pengikut Tao. Kami tidak memiliki pria sebanyak yang kami inginkan. Ditambah lagi, kedua bajingan itu memang cerdik. Mereka belum meninggalkan jejak kematian mereka. Petik 2. Betul, aku mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah kita membuat kesalahan dalam penilaian di suatu tempat. Mungkin tidak ada pembunuh sejak awal. Petik 2. Kuang Han mengerutkan kening. Mustahil, pasti ada pelakunya. Petik 2. Xuan Zan mengangguk juga. Yang berpura-pura menjadi Xuan Rui tentu membunuhnya. Seseorang melihatnya menghilang ke pegunungan Blacklight. Dia tidak mungkin menghilang ke udara tipis. Petik 2. Sue Yi memiringkan kepalanya dalam konsesi. Baik, menurut kamu apa yang harus kita lakukan sekarang, rekan-rekan pengikut Taoisme? Petik 2. Kita tidak bisa membiarkan keegoisan menjadi lebih baik dari kita. Kita perlu menaruh beberapa keterampilan nyata di atas meja, kata Kuang Han dingin. Aku punya metode rahasia untuk pengejaran. Ini membutuhkan banyak upaya mental, tetapi ini menangkap semua jejak kesadaran dalam ribuan mil. Aku tidak bisa tahan lama, jadi aku butuh bantuan kamu. Petik 2. Oh, Xuan Zan menjadi tertarik. Bagaimana? Aku bisa terus menggunakan metode rahasia selama kamu menyalurkan energi mentalmu padaku. Jika kita secara kolektif memasukkan kekuatan ke dalamnya, kita dapat menggunakannya selama yang kita butuhkan. Selama kita mengunci lawan kita bisa mengalahkan seorang kaisar besar baru saja. Jadi bagaimana jika dia bisa menyaingi ahli Empyrean? Bisakah dia selamat dari serangan gabungan dari kita semua? Petik 2. Kekhawatiran mereka yang paling mendesak adalah tidak membunuh lawan mereka, tetapi menemukannya di tempat pertama. Setelah itu dilakukan, membunuh seorang kaisar besar muda tidak lebih sulit daripada meremas leher ayam. Sayangnya, mereka tidak dapat menemukannya sama sekali selama beberapa hari terakhir. Xuan Zan dan Sue Yi bertukar pandang. Jelas, mereka telah merenungkan masalah yang sama. Setelah beberapa saat, mereka tampaknya mengambil keputusan yang sama dan keduanya mengangguk. Daois Kuang Han, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Apakah kamu yakin metode rahasia kamu dapat diandalkan? Petik 2. Jika tidak, apakah kamu pikir aku akan membuang-buang waktu dan kesadaran aku untuk itu? Kuang Han membalas dengan dingin. Dua lelaki lain setuju setelah pertimbangan singkat. Kalau begitu, silakan lakukan. Kami akan membantu kamu. Mungkin kita akan langsung menemukan di mana anak itu berada. Petik 2. Iya, kami pasti merepotkanmu, Daois Kuang Han. Petik 2. Kuang Han adalah yang paling marah dari ketiganya. Ketiga jenius rumahnya telah binasa, memaksakan tangannya pada masalah ini. Dia duduk bersila, memulai inisiasi metode rahasianya. Kabut ungu naik dari tubuhnya.
Riak dengan warna yang sama terpancar keluar dari kepalanya. Kami pergi. Kuang Han tiba-tiba berdiri. Metode rahasia tidak mencegahnya bergerak. Mari kita membersihkan jalan dan melindungi Daois Kuang Han. Sue Yi dan Xuan Zan menunjukkan dukungan mereka dengan mengambil inisiatif. Jiang Chen juga duduk bersila. 4 jam berlalu dalam sekejap mata, dan dengan cara yang agak damai dan tidak terganggu juga. Bahkan, kurangnya gangguan agak mencengangkan. Setelah 4 jam, dia membuka matanya sekali lagi. Periode istirahat memungkinkannya memulihkan sekitar 80% dari kekuatan yang hilang selama 2 hari pengeluaran yang melelahkan. Aku belum benar-benar melaju cepat selama beberapa hari terakhir, tetapi pegunungan Black Ride menjangkau puluhan ribu mil. Setidaknya aku seharusnya sudah setengah jalan, bukan? Jiang Chen menduga bahwa dia pasti sudah mendekati jantung pegunungan. Memanggil tikus Gold Beater-nya kembali ke sisinya, dia bersiap untuk berangkat lagi. Pada saat itulah kesadarannya merasakan sesuatu yang aneh di udara. Gelombang tidak jelas yang dibentuk oleh kesadaran orang lain memancar ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk menarik sendiri sebelum dia melakukan kontak dengannya. Ada sedikit pertukaran udara, dia merasakan tekanan yang tak terlukiskan di dadanya. Tidak baik, kesadaran menyapu. Jiang Chen langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menarik kesadarannya tanpa kata lain, meninggalkan dalam napas yang sama. Jika sapuan sedekat ini, pengejarnya tidak akan jauh. Mereka sangat cepat. Dengan sedikit kesal, Jiang Chen tidak berhenti untuk sesaat pun. Dia mempercepat sebanyak yang dia bisa, meluncur lebih dalam ke pegunungan Black Ride. Bahkan jika 18 lapisan neraka menunggunya di dalam, dia tidak bisa berbuat banyak selain menekan. Dia tentu saja tidak bisa kembali. Para pengejarnya tidak akan menyerah dengan mudah sekarang karena mereka mengejarnya sampai ke sini. Kematian saja menunggunya jika dia mundur. Punya satu. Kuang Han sangat gembira. Dia tidak mengharapkan tanggapan hanya dalam 1 jam. Dia 6 atau 700 mil jauhnya. Dia pelari yang cukup cepat. Kenapa dia jauh di depan kita? Petik 2. Itu bukan jumlah jarak yang relevan di dunia luar, tetapi pegunungan Black Ride memiliki aturan yang berbeda. Di sini, setiap mil sama sulitnya dengan 5-7. Apakah kamu benar-benar menemukannya, Daois Kuang Han? Xuan Zan juga gembira. 1 atau 2, hanya 1 untuk saat ini. Kuang Han menjawab dengan suara rendah. Dia ada di arah ini. Jangan salah tentang itu. Cepatlah semuanya. Setelah dia, Daois Kuang Han, mengapa tidak kita bertiga pergi dulu? Biarkan orang-orang di belakang kita menyusul, usul Xuan Zan. Mereka adalah pemimpin 3 rumah dalam perjalanan ini dan dengan demikian yang terkuat di antara ekspedisi mereka. Mereka memiliki keuntungan lebih besar dalam pengejaran. Itu benar, Sue Yi menyetujui. Kita harus pergi dulu dan memotong anak itu. Kita tidak bisa membiarkannya lepas kendali kita lagi. Petik 2. Kuang Han memikirkan hal ini sejenak sebelum mengangguk. Baiklah, sudah diputuskan. Semua orang, ikuti secepat mungkin. Kami bertiga akan berfungsi sebagai pelopor perburuan. Petik 2. Menemukan tanda mereka adalah dorongan besar untuk motivasi dan semangat juang mereka. Mereka ingin mengejar target mereka saat ini juga. Ketiganya adalah ahli Mid Empyrean. Begitu mereka memiliki target yang jelas, mereka bergerak dengan kecepatan yang berbeda secara drastis dari kelompok besar di belakang mereka. Meskipun Jiang Chen mempercepat juga, dia bisa dengan jelas merasakan ancaman di belakangnya dengan cepat mendekat. Apalagi hidupnya jelas dalam bahaya. Dia mendorong dirinya ke batas absolutnya. Syukurlah, kecepatan dan kesadarannya menyaingi pakar Empyrean. Ini memungkinkan dia untuk menjaga jarak yang wajar yang tidak berkurang terlalu cepat. Namun demikian, bahaya di belakangnya juga mendekat dengan tak terhindarkan. Mengapa pengejarku datang begitu cepat? Jiang Chen cukup terganggu. Apakah mereka mengirim elit mereka ke depan sendirian? Mengingat benturan kesadaran membuatnya gelisah. Seseorang yang bisa mengirim kesadarannya sejauh ini harus menjadi ahli Empyrean yang sangat kuat. Sangat mungkin bahwa orang yang sama datang untuknya. Jiang Chen tidak berpikir mungkin baginya untuk bertarung ujung tombak dengan seorang ahli seperti itu. Mungkin dia bisa mengatasi manuver 1 lawan 1, tetapi dia hanya akan memilih lari dari 2. Jika ada 3, harapannya tipis bahkan untuk melarikan diri. Aku tidak bisa membiarkan mereka menutup terlalu cepat. Kalau tidak, aku akan dihukum mati.
Jiang Chen tidak pernah menghadapi situasi yang berisiko seperti ini sejak ia pertama kali memasuki dunia bela diri Dao. Dia merasakan pisau di lehernya lebih dekat dari sebelumnya. Tekanan yang dilakukan pengejarnya terhadapnya dari beberapa ratus mil adalah gunung yang menimpa yang menggantung di atas kepalanya. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang berlutut. Berhentilah berjuang, nak, kamu tidak bisa pergi. Sebuah suara tirani bergema keluar dari udara. Itu datang pada kesadaran, menyerang Jiang Chen seperti gelombang banjir. Dia terlindungi dengan baik dari gangguan seperti itu oleh segel rantainya, tetapi kehadiran suara di tempat pertama berarti bahwa musuh-musuhnya sudah dekat. Aku ingin melihat orang yang berani membunuh kejeniusan Polylore. Kamu pikir Blacklight Mountains akan menyembunyikanmu dari kami? Suara itu membawa otoritas yang luar biasa, mengisi langit dan bumi dengan kekuatan. Tampaknya master metode rahasia ingin menggunakannya untuk mengalahkannya terlebih dahulu. Meskipun Jiang Chen merasa berat di dadanya, kakinya sama sekali tidak terpengaruh. Dia tidak cukup bosan untuk berdebat dengan para pengejarnya. Alih-alih, dia malah menuntut maju. Chapter 1607, Using the Concealing Talisman. Kuang Han melecehkan Jiang Chen tanpa henti dengan metode rahasianya. Dia bisa merasakan bahwa mereka mendekati mangsa mereka. Meskipun itu tidak akan menyebabkan kerusakan fisik, sangat penting bahwa ia menanamkan teror pada target. Rekan-rekan pengikut Taoisme, aku dapat mengatakan dengan sangat yakin bahwa dia adalah pembunuhnya, kata Kuang Han sambil mengejar. Mengapa engkau berkata begitu? Apa yang membuatmu begitu yakin, Daois Kuang? Sederhana, bocah itu sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan kesadaran aku dan terus berlari tanpa melambat. Pernahkah kamu melihat seorang jenius kaliber ini di ranah Kaisar Agung? Petik 2. Dua Daois lainnya jatuh ke dalam perenungan mendalam dengan pertanyaan yang dilawan. Itu benar. Bagaimana anak nakal itu kebal terhadap serangan mental kamu? Bahkan Xuan Rui atau Kuang Rong bahkan tidak dapat menahan serangan gabungan kami, bahkan dari beberapa ratus mil jauhnya. Petik 2. Aku tidak percaya ada monster yang hebat di Winter Draw Island. Mungkinkah dia bahkan bukan bagian dari persidangan, tetapi seorang Master Empire yang entah bagaimana menyelinap masuk. Imajinasi Sui Yi menjadi liar. Teorinya sedikit mengejutkan bagi Kuang Han dan Xuan San. Tidak heran begitu banyak orang jenius yang mati terhadap orang itu. Kematian mereka tidak akan beralasan jika bertemu dengan lawan semacam ini. Tidak penting, bahkan jika dia memiliki bakat tak terbatas, dia akan mati hari ini. Kuang Han berteriak dengan tegas. Jika ini adalah insiden lain, mungkin dia bisa menyelamatkan jenius dan menganggap mereka sebagai antek. Sayangnya, hutang darah hanya bisa dibayar dengan lebih banyak darah, tidak ada ruang untuk kompromi. Hidupnya di telepon, Jiang Chen tidak punya pilihan selain mendorong dirinya sendiri ke batas absolut. Namun, itu masih belum cukup untuk menyingkirkan pengejarnya. Bahkan, mereka beringsut lebih dekat dengan setiap detik yang lewat. Sial, jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sampai aku dikelilingi. Haruskah aku benar-benar mengaktifkan segel ruang waktu dan kembali ke domain manusia? Dia merasa sangat marah. Jika dia kembali ke wilayah manusia, semua kerja kerasnya selama periode terakhir ini akan sia-sia. Selain itu, dia mungkin tidak akan berakhir di pulau ini lagi jika dia mencoba untuk kembali. Siapa yang tahu persis bagaimana arai teleportasi bekerja? Dia tidak ingin menggunakan segel ruang waktu sampai benar-benar diperlukan. Dengan kecepatan ini, mereka akan menutup jarak hingga 100 mil dalam sehari. Setiap langkah dan tindakan aku akan sulit untuk lepas dari pandangan mereka. Rencana balasan yang baik dibutuhkan, dan cepat. Tiba-tiba, kekuatan kuat yang tak dapat dijelaskan muncul langsung di depannya. Dia tidak punya pilihan selain memperlambat langkahnya dan bergerak dengan hati-hati. Dia melirik ke depan dengan mata dewa. Hutan yang menakutkan, gelap, dan tak tertembus ada di depannya, orang hanya bisa melihat bangunan kuno dan misterius jauh di dalam. Bidang formasi dan perangkap diletakkan di luar hutan, membentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata, menghalangi jalannya. Apa-apaan tempat ini? Jiang Chen benar-benar terkejut. Jalan di depan diblokir sementara pengejarnya dengan cepat melanggar dari belakang. Rasanya seperti dia didorong ke jalan buntu. Apakah ini berarti aku tidak punya pilihan selain menggunakan segel ruang waktu? Dia tersenyum tak berdaya di bidang formasi misterius di depannya. Haha, Brad, mengapa kamu berhenti berlari? Para pengejar di belakang juga merasakan formasi yang menghalangi jalan di depan dan kesulitan Jiang Chen.
Kehabisan tempat untuk lari, bukan? Waktunya bertemu pembuatmu. Petik 2. Berani-beraninya kamu membunuh para jenius kita. Kamu punya beberapa bola baik-baik saja. Petik 2. Seperti guntur yang menggelinding, aliran suara bermartabat tak berujung meledak di sekitar kepala Jiang Chen dan memasuki kesadarannya. 3 Empyrean Master jelas ingin menghancurkannya melalui kekuatan belaka dari kesadaran gabungan mereka. Orang yang dimaksud dapat merasakan bahwa mereka semakin dekat. 400 mil, 300 mil, 200 mil, mereka menempuh jarak itu hanya dalam waktu beberapa saat. Namun, Jiang Chen dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatap jauh ke dalam bidang formasi dengan mata Tuhan dalam upaya untuk menemukan titik lemah. Setiap formasi memiliki titik lemah yang diabaikan dalam beberapa cara atau cara. Formasi yang tidak dapat ditembus memang ada, tetapi ini sangat tidak mungkin untuk menjadi satu di depannya. Dia bisa merasakan bahwa formasi ini kemungkinan berasal dari era yang sangat jauh. Meskipun itu sangat kuat, dia masih merasa punya kesempatan. Namun, menemukan titik lemahnya dalam waktu singkat bukanlah hal yang mudah. Jika dia gagal menemukan titik lemahnya dan bergegas pergi, dia akan diserang oleh pembatasan dan dihancurkan menjadi debu bahkan jika dia terbuat dari logam. Dia tidak mampu menjadi kurang ajar. Dia memusatkan perhatiannya dan mulai mengamatinya. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Master Empyrean telah mencapai tanda 200 mil. Tanpa penundaan, ia mengambil jimat yang ia peroleh dari cincin penyimpanan Xuanxing, jimat penyembunyian Empyrean. Itu adalah salah satu jimat paling berharga yang dimilikinya. Setelah aktivasi, itu memungkinkan pengguna untuk menghilang ke dalam kekosongan tanpa jejak dan tidak dapat dirasakan oleh mata, hidung, kesadaran, atau indera lainnya. Seseorang akan menyatu sepenuhnya dengan udara. Tanpa ragu-ragu, dia mengaktifkan jimat dan menerapkan efeknya pada dirinya sendiri. Setelah kilatan cerah, tubuh Jiang Chen berdesir menjauh dari pandangan. Sosoknya menjadi blurier dan blurier sampai dia lenyap sama sekali. 3 Empyrean Master tiba hanya dalam beberapa napas. Di mana dia? Xuan Zan segera bertanya saat mendarat. Sui terkekeh sinis dan mulai mencari-cari. Brat, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa menyembunyikan akan berguna? Tempat itu begitu besar, mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Petik 2. Mata Kuang Han berkilau. Targetnya telah menghilang tepat di bawah matanya. Ini sangat membingungkannya. Sepertinya tidak ada gerakan di dalam formasi juga. Apakah bocah itu lari ke formasi? Keraguan memenuhi pikirannya. Rekan-rekan Taois, mari kita berpisah dan melihat apakah kamu dapat menemukan jejak bocah nakal itu. Dia menjadi pemimpin de facto di antara mereka bertiga, sementara 2 lainnya telah mengambil peran yang sedikit lebih mendukung. Tanpa banyak gumaman, mereka berpisah dan memulai pencarian mereka. Bersembunyi di dalam kekosongan, Jiang Chen hanya berjarak 300 meter dari Tuan Empyrean. Untuk meminimalkan kehadirannya, dia berdiri di bawah pohon terdekat tanpa menggerakkan satu otot pun dan mengamati formasi dengan fokus penuh. Memfokuskan pikiran seseorang dalam keadaan seperti itu adalah hal yang sangat sulit. Namun, itu pada saat-saat seperti itu ketika hati Jiang Chen boulder menunjukkan kekuatannya. Meskipun ketiganya bergerak dalam garis pandangnya, hatinya tetap tak tergoyahkan seperti sebelumnya. Bidang formasi sangat rumit. Ini adalah penggabungan dari banyak formasi yang lebih kecil yang ditumpuk satu sama lain, dari dalam ke dangkal, dan dari sederhana ke kompleks. Beruntung aku tidak terburu-buru. Jika aku diserang olehnya, aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan dengan segel ruang waktu. Jiang Chen diam-diam menghela napas lega. Setelah pengamatan sesaat, ia mulai mengumpulkan beberapa petunjuk. Untuk menyusup ke formasi, aku harus menguasai setiap detail setiap menit. Jelas bahwa waktu telah mengambil korban pada formasi karena integritasnya mulai goyah. Ini adalah situasi yang sangat menguntungkan. Aku ingin tahu peluang apa yang dapat ditemukan di dalam. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Saat ini, yang bisa ia pikirkan hanyalah melarikan diri dari para pengejarnya dengan memasuki formasi. Kamu pasti bercanda, bocah itu menghilang. Petik 2. Apakah dia memasuki formasi tanpa peduli konsekuensinya? Mustahil, tidak ada gerakan di dalam formasi. Petik 2. Ketiganya benar-benar tertangkap basah. Fakta bahwa mangsa mereka menghilang ke udara hanya membuat mereka lebih frustrasi. Daois Kuang Han, apa yang harus kita lakukan? Kuang Han bergumam,
Ini sangat mencurigakan. Mari kita melihat lebih dekat dan melihat apakah ada titik lemah dalam formasi di mana bocah mungkin menyelinap masuk. Dia tidak bisa memikirkan penjelasan masuk akal lainnya. Ketiganya tidak punya pilihan selain mengamati formasi dengan cermat. Ada beberapa titik lemah di sana-sini, tetapi tidak ada tanda adanya lubang atau gerakan. Pencarian sia-sia mereka berlangsung selama hampir 1 jam. Bisakah bocah itu benar-benar melarikan diri? Xuan Zan menggertakkan giginya. Bahkan jika dia bisa terbang atau terowongan ke tanah, tidak mungkin dia bisa melarikan diri dari bidang kesadaranku. Pikirannya beriak tiba-tiba menghilang ke udara. Aku hanya bisa memikirkan 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah dia memasuki formasi. Mungkin dia sangat akrab dengan formasi. Ini menjelaskan mengapa dia bisa menavigasi jalan melalui pegunungan dan tiba di tempat ini dengan akurasi. Kemungkinan kedua adalah bahwa dia menggunakan semacam metode rahasia untuk menyembunyikan dirinya dari kesadaran kita. Jika itu yang kedua, dia mungkin masih di dekatnya. Kuang Han menggeram dalam-dalam. Sue Yi tiba-tiba terganggu. Aku ingat bahwa ada jimat penyembunyian yang memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan kehadirannya. Jimat penyembunyian. Yu Kuang memiliki pencerahan. Daois Sue Yi mungkin benar. Jika bocah itu menyembunyikan dirinya, kita tidak akan bisa menemukannya dengan kesadaran kita. Namun, ia tidak akan bisa digunakan untuk melarikan diri karena jimat akan segera kehilangan efeknya. Karena dia harus berjalan dengan berjalan kaki, tidak mungkin dia berhasil sejauh ini. Kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita, tetapi dia juga tidak bisa melarikan diri dari jangkauan kita. Kami akan merasakannya jika ia menggunakan seni apapun. Petik 2. Apakah itu berarti bahwa dia mungkin masih berada di sekitarnya? Xuan Zan tiba-tiba bertanya. Iya nih, karena ada 2 kemungkinan, mari kita coba mengesampingkan yang kedua terlebih dahulu, jawab Kuang Han dingin. Chapter 1608, The Enormous Stone Formation. Xuan Zan berkedip. Bagaimana kita menghisapnya? Sue Yi juga bingung dan menatap Kuang Han. Kuang Han mendengus. Jimat penyembunyian dapat menyembunyikan posisinya di udara, tetapi itu tidak memungkinkannya menghilang begitu saja. Dia akan terungkap jika kita melepaskan serangan omnidirectional pada sepetak ruang ini. Petik 2. Xuan Zan dan Sue Yi sangat gembira. Gagasan itu tidak terdengar rumit, tetapi mereka tidak memikirkannya dengan tergesa-gesa. Kita akan pergi dengan itu, Xuan Zan tersenyum kejam. Kita masing-masing akan bertanggung jawab atas subdivisi. Jangan terburu-buru, jawab Kuang Han dengan dingin. Orang-orang kita akan tiba, mintalah mereka mengunci 100 mil ruang. Aku memperkirakan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri melewati 100 mil jika dia tidak bisa terbang atau mengangkut dirinya sendiri. Petik 2. Izinkan aku untuk menunjukkan. Sue Yi tiba-tiba terkekeh. Hao Sue memiliki metode yang mungkin sangat cocok untuk tujuan ini. Mata Kuang Han berbinar. Apakah kamu berbicara tentang sarang hantu? Dia bertanya dengan gembira. Tepat sekali. Senyum Sue Yi sangat aneh. Dia mengeluarkan sitar dengan aura aneh dari udara tipis. Berbagai desain menyeramkan di atasnya, dan senar-senarnya bersinar dengan cahaya menakutkan yang mengingatkan kita pada neraka. Rekan-rekan pengikut Taoisme, kamu seharusnya bisa menolak ini dengan keahlian kamu, bukan? Tanyanya, masih menyeringai. Kita akan baik-baik saja. Gunakan itu untuk isi hatimu. Kami berada di tempat terbuka dan musuh kami disembunyikan. Selama Demon Hellsider kamu menyebabkan dia melakukan gerakan terkecil, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Petik 2. Benar sekali. Lakukan sesukamu. Sue Yi mengangguk. Aku akan sampai di sana kalau begitu. Dia menangguhkan sitar iblis di udara, meletakkan kedua tangannya di atasnya, dan mulai memainkannya. Nada pertama dari instrumen itu seperti membuka gerbang neraka. Teriakan melengking yang tak terhitung dari binatang buas dan hantu datang dari dalam. Jiang Chen bahkan tidak 500 meter dari ketiganya. Lagu iblis bergema di telinganya. Namun, dia tidak punya apa-apa selain senyum untuk metode adopsi mereka. Bukan rencana yang buruk, tetapi reaksi mereka cukup lambat. Jika mereka melakukan ini saat pertama kali tiba di sini, mungkin mereka akan berhasil. Sekarang aku mulai menemukan petunjuk tentang bagaimana rangkaian formasi ini beroperasi, siapa yang dapat menyentuh aku. Berpikir ini, dia berubah menjadi sambaran petir yang meledak ke langit. Riak spasial menyebabkan arus udara yang kuat muncul. Jiang Chen mengangkat tangan dengan santai untuk mengarahkan mereka,
menyebarkan dosis besar bubuk angin dan awan jiwa di semua tempat. Dia akhirnya keluar. Setelah dia, Kuang Han bereaksi paling cepat. Begitu Jiang Chen bergerak, dia merasakan pergerakan arus udara. Dia menerkam dengan cepatnya seekor Raja Wali. Wosh wosh wosh. 3 sosok runtuh ke arah yang terungkap hampir bersamaan. Udara bergolak. Daun dan debu yang jatuh berkumpul menjadi gelombang besar, meluncur ke arah trio. Huff. Beraninya Kaisar Besar Semut berani bertindak seperti ini. Kuang Han tidak menganggap seorang jenius muda dengan pencapaian sepele seperti itu. Dalam sudut pandangnya, pelakunya akan sama saja mati jika dia mengungkapkan dirinya sendiri. Namun, ia merasakan firasat bahaya yang berkedip-kedip ketika ledakan udara mendekat. Mendorong keluar dengan kedua tangan, dia menciptakan yang lebih kuat untuk menangkal serangan. Ledakan, tabrakan dua kekuatan melenyapkan semua materi tanaman yang ada. Medan itu sendiri diratakan. Tunggu. Kuang Han melambaikan tangan untuk menghentikan dua yang lain mendekat. Matanya berkilauan dengan cahaya yang tajam. Dia orang yang licik, oke. Ada bubuk beracun di udara. Petik 2. Apa? Bedak beracun. Dua lainnya berwarna di wahyu. Mereka dengan hati-hati berhenti bernapas, menutup pori-pori mereka juga. Bubuk itu tidak berasa dan tidak berbau. Aku punya perasaan bahwa itu sangat kuat selain itu. Aku akan memperkirakan itu telah berperan dalam pembunuhan anak itu atas Kuang Rong dan yang lainnya. Kuang Han membubuhkan pandangannya pada formasi saat dia berbicara. Dia pasti yang menentukan. Aku tidak berharap dia masuk langsung ke formasi, atau menggunakan bubuk racun ini sebagai pengalih perhatian untuk melarikan diri. Petik 2. Apakah dia pikir kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya begitu dia masuk ke formasi itu? Xuan Zhan sangat marah. Kurangnya keberhasilan yang berulang-ulang ternyata cukup menyebalkan baginya. Tidak terburu-buru. Formasi ini sangat rumit. Bahkan jika dia masuk, butuh lebih dari beberapa saat baginya untuk keluar. Kuang Han malah tenang. Dia menyadari bahwa meskipun mereka adalah penguasa kerajaan menengah, mereka tidak bisa meremehkan lawan seperti ini. Mungkin pemuda itu tidak bisa menghadirkan bahaya yang mengancam jiwa bagi mereka, tetapi tidak lagi mustahil baginya untuk melarikan diri dengan hidupnya yang utuh. Dengan demikian, ketenangan pada saat yang kritis ini sangat penting. Setelah racun di udara mereda, kita akan menuju ke formasi. Penambahan sesuatu yang ditakuti membuat Kuang Han agak lebih dijaga. Kami memiliki kemampuan untuk membubarkan bubuk racun, bukan? Kata Xuan Zhan. Bubuk racun di luar cukup mudah untuk dihilangkan, tetapi anak itu sangat licin. Dia meletakkan banyak barang yang sama di dalam pintu masuk formasi juga. Jika karya seni kita mencoba membubarkannya, itu akan memicu batasan menyerang kita. Petik 2. Membubarkan racun itu tidak sulit, tetapi jika itu mengaktifkan jebakan yang tersembunyi dalam formasi dan menyebabkan pembatasan untuk menembakkan kekuatan penuh terhadap mereka, itu akan cukup merepotkan. Terlepas dari status mereka sebagai ahli pertengahan Empyrean, mereka tidak ingin menjadi target. Setelah memasuki formasi dengan benar, Jiang Chen dapat melanjutkan langkah demi langkah dengan memanfaatkan apa yang telah ia pelajari selama pengamatan. Formasi itu benar-benar dibangun dengan rumit. Setiap tautan terhubung erat ke tautan berikutnya melalui hampir-hampir koneksi mistis, memungkinkan semua tautan untuk menciptakan keseluruhan yang harmonis. Meskipun berbagai formasi telah agak longgar, itu masih hampir tidak cukup aman untuk hanya menerobos masuk. Jiang Chen menavigasinya seperti akrobat di atas tali. Hati-hati diperlukan, jangan sampai dia memicu pembatasan dan diserang sendiri. Dia tidak bisa pergi secepat mungkin meskipun ada pengejar di luar. Sebaliknya, ia harus menerapkan kehati-hatian yang terbaik. Baca novel Sovereign of the Three Realms di Red Novel Vault. Posisinya saat ini memungkinkan untuk melihat lebih dekat seluk-beluk formasi. Pengetahuan dari kehidupan masa lalunya memastikan bahwa dia tidak akan membuat kesalahan. Dia melewati beberapa gerbang berlapis-lapis untuk lebih dekat dan lebih dekat ke inti formasi. Semakin dekat dia dengan itu, semakin luar biasa dia menemukan formasi. Tidak mungkin tempat ini biasa di masa lalu. Tidak ada formasi yang pernah aku lihat sebelumnya yang memiliki skala seperti ini. Satu-satunya yang dapat aku pikirkan adalah formasi hebat jiwa surgawi. Petik 2. Jiang Chen telah belajar banyak formasi dari Sekte Crimson kuno surga, tetapi tidak ada yang menyaingi ini dalam ukuran. Ini bukan lagi formasi tunggal, tetapi susunan sempurna mereka. Untungnya,
Dia adalah ahli formasi dan selalu dapat menemukan titik terlemah dalam formasi individual yang membentuk keseluruhan yang lebih besar. Selain itu, dia bisa menemukan jalur terbaik melalui titik penghubung antara formasi. Ini memungkinkannya untuk bepergian berulang kali tanpa bahaya yang sebenarnya. Ini adalah lompatan ke-8 aku dari formasi ke formasi. Berapa banyak formasi yang ada di sini? Apa rahasia yang dimiliki inti? Petik 2. Jiang Chen hampir lupa bahwa dia sedang dikejar. Dia sepenuhnya dikhususkan untuk bepergian di antara formasi. Setiap lompatan memiliki bahaya yang sangat besar. Setiap ketidakpercayaan kecil akan menyebabkan kematian yang lambat dan abrasif di kantong ruang di antara formasi, seperti apa yang terjadi pada zat antara dua batu asah. Itu lompatan lain. Jiang Chen menyelesaikan lompatan ke-9-nya. Mata Tuhan melihat ke depan, dia melihat sebuah kompleks bangunan kuno yang tidak jauh. Bangunan-bangunan ini tidak terlihat seperti perumahan. Sebaliknya, mereka tampak seperti altar dan ritualistik. Pengaturan yang tampaknya serampangan itu membuat perintah yang tidak terhapuskan bagi mereka. Batu-batu kuno terbentang ke segala arah untuk menciptakan formasi kuno. Berbagai mesin terbang purba diukir pada mereka. Jiang Chen terhenti beberapa ratus meter dari batu-batu raksasa. Dia merasa bahwa struktur yang dibentuk oleh batu-batu raksasa ini mengandung rahasia besar. Udara mengamuk di sekitar mereka membuktikan status formasi ini sebagai inti seluruh formasi. Apakah aku akhirnya di sini? Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil konstruksi berbatu di sekitarnya. Hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Bahkan dia tidak bisa segera menemukan petunjuk apapun tentang sifat formasi. Dia hanya memperhatikan bahwa ada prinsip tersembunyi di dalam setiap batu yang tampaknya hilang. Mengenai prinsip apa itu, dia tidak bisa mengatakannya. Pada saat ini, dia lupa tentang para pengejar di belakangnya. Dia tidak punya pilihan lain. Batu-batu besar yang menghalangi jalannya bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dengan terburu-buru. Tanpa memahaminya sepenuhnya, dia tidak berani melawan mereka. Intuisi Jiang Chen memberitahunya demikian. Dia memiliki firasat yang kuat bahwa jika dia masuk tanpa berpikir, dia akan hancur di tempat. Syukurlah, 3 ahli Mid Empyrean di belakangnya belum menyusul. Dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk mengamati formasi berbatu. Pembentukan batu-batu besar berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini bukan formasi pemeteraian, juga tidak defensif atau ofensif. Satu-satunya hal yang bisa dia kumpulkan sejauh ini adalah mengandung energi tak terbatas dan aura yang menakutkan. Tentunya tidak akan ragu untuk melepaskan energi ofensif yang kuat pada penyusup tanpa disadari. Chapter 1609, The Door in the Void. Jiang Chen memfokuskan semua pengetahuan dan fakultasnya pada pengamatan. Dia terus-menerus dipukul dengan perasaan bahwa dia tidak cukup memahami keseluruhan. Apa yang dilakukan formasi ini di sini? Dia meremas otaknya untuk mencari tahu tujuannya. Jika ini adalah formasi pemeteraian, bukankah itu memiliki karakteristik? Tetapi tidak. Jika itu adalah formasi ofensif, mengapa itu terletak di kedalaman pegunungan? Dan apa yang akan dipertahankan jika itu defensif? Petik 2. Otak Jiang Chen dipenuhi dengan berbagai pemikiran dan hipotesis. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang memuaskannya. Pikirannya beraksi. Formasi dibuat untuk tujuan tunggal. Orang-orang Winterdraw sangat peduli dengan alasan terlarang, yang berarti formasi ini harus lebih penting daripada yang aku pikirkan. Tapi untuk apa ini digunakan? Petik 2. Dia tidak bisa mengerti. Formasi itu hampir tidak bisa ditembus. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ini, kenangan dari kehidupan masa lalunya sudah lebih dari cukup untuk memperjelas semuanya sampai sekarang. Haruskah aku menggunakan meterai ruang waktu untuk kembali ke 6 istana warisan? Dia menatap formasi batu di linglung yang tertekan. Masalah yang dia alami setelah datang ke Winterdraw melintas di kepalanya. Apakah semuanya sia-sia? Jiang Chen tidak akan mengundurkan diri untuk itu. Perhitungannya membuatnya sebagian besar jalan melalui pegunungan Blacklight. Jika dia bisa melewati daerah ini dan terus maju, dia memiliki peluang bagus untuk melewati keseluruhan gunung secara bersamaan. Dia akan berada di batas Winterdraw kalau begitu. Itu akan memberinya kesempatan yang baik untuk melarikan diri. Tiba-tiba, gambar yang agak spesifik masuk ke kepalanya. Selama 1 hari di perpustakaan Sin City, dia telah mempelajari peta Winterdraw. Percikan inspirasi menyala di hatinya. Itu melayang di depannya, menggoda dalam jangkauan. Jantungnya berdetak lebih cepat,
dan ia memproyeksikan mata Tuhan ke arah formasi sekali lagi. Formasi diletakkan dengan berbagai kedalaman dan ketinggian. Semakin dia melihatnya, semakin akrab dengannya. Itu tumpang tindih dengan peta yang telah dia ulas di Sin City. Bisakah formasi ini didasarkan pada peta Winterdraw? Jiang Chen tercengang dan mulai meneliti lebih dekat. Rahasia yang tersembunyi di depan mata hampir membuatnya berteriak dengan gembira. Formasi berbatu itu adalah peta model Pulau Winterdraw sendiri. Apa gunanya memiliki formasi yang terstruktur dengan cara yang sama dengan geografi pulau itu? Jiang Chen menginginkan kebenaran. Mungkinkah pikiran berani muncul dalam benaknya, memanaskan darahnya? Mungkinkah formasi mengendalikan keseluruhan pulau? Dan semua formasi di atasnya juga? Petik 2. Kemungkinan ini agak menggembirakan. Semakin dia mempertimbangkannya, semakin besar kemungkinan dia menemukannya. Semua detail menunjuk pada kesimpulan ini. Jiang Chen telah melihat formasi semacam ini sebelumnya. Dia akan ingat jika dia mencari ingatannya sedikit lagi. Ada banyak formasi kuat di zaman kuno yang bisa mengerahkan kendali mereka atas wilayah yang luas, menghasilkan efek kolosal. Inti dari formasi semacam itu umumnya sangat tersembunyi. Inti dari formasi adalah matanya, tempat di mana semua tuas formasi dapat diubah. Jika inti gagal, begitu pula sisanya. Formasi berbatu ini berada di jantung pegunungan Blacklight. Selanjutnya, itu disebut-sebut sebagai alasan terlarang, tidak ada pintu masuk yang diizinkan dari siapapun. Apa artinya itu? Winterdraw tidak ingin tempat ini diungkapkan kepada siapapun. Pasti seperti itu. Jiang Chen semua bersemangat. Jantungnya berdebar kencang saat dia meneliti pembentukan batu-batu besar lagi. Jika aku bisa menghancurkan formasi ini, bukankah semua pembatasan terhadap Winterdraw akan kehilangan efeknya? Ia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menahan para tahanan agar tidak melarikan diri. Jutaan dan puluhan juta di sini, mereka semua akan dapat melarikan diri. Petik 2. Dorongan menjengkelkan melaju di hatinya. Ketika para ahli Winterdraw menemukan bahwa batasan di perbatasannya telah kehilangan kekuatan mereka, itu akan sangat membantu penerbangan aku sendiri. Aku akan menjadi satu di antara yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Winterdraw tidak memiliki cukup banyak orang untuk mengejar semua tahanan, atau bahkan mengalahkan mereka sama sekali. Otoritas pulau telah didirikan di bawah prasyarat bahwa tidak ada yang bisa meninggalkan atas kemauan mereka sendiri. Karena itu, tidak ada yang berani menentang kepala sipir dan orang-orangnya. Begitu seseorang melakukannya, dia bisa dengan mudah dianggap bersalah atas kejahatannya karena dia tidak akan bisa menghilang di tempat lain. Dengan demikian, Winterdraw menginspirasi kekaguman melalui pembatasannya sendiri. Siapa yang peduli dengan kepala sipir jika batasannya hilang? Gagasan gila makan di hati Jiang Chen, memfermentasi dirinya menjadi tindakan yang tak tertahankan. Dia mulai mempertimbangkan apakah itu mungkin. Sekarang setelah dia tahu misteri di balik batu-batu besar, adalah mungkin baginya untuk mencoba mencari cara untuk menghancurkan mereka. Di mana dia memulai? Dia dengan hati-hati mempertimbangkan apa yang bisa dia lihat dari luar. Dia perlu menemukan cacat atau celah di dalam formasi. Tampaknya, membobol masuk sebenarnya tidak mungkin. Bahkan, dia bisa sangat baik memicu reaksi dari formasi. Mengingat tingkat formasi, serangan seperti itu akan menghancurkan 10 Jiang Chen di tempat. Dia tidak memiliki kemewahan menjadi tergesa-gesa. Aku harus memikirkan dan merencanakan semuanya sebelum aku melakukan sesuatu. Tapi sekarang setelah dia tahu semuanya didasarkan pada peta Winterdraw, dia menemukan beberapa petunjuk tentang dari mana harus memulai. Contohnya, tempat mana yang lebih atau kurang berbahaya untuk diselami. Meskipun formasi ini sudah dibuat sejak lama, itu terus berjalan sejak saat itu. Pasti ada sesuatu yang mendukung fondasinya. Petik 2. Formasi tidak berjalan apa-apa. Mereka secara seragam membutuhkan energi, baik dari batu roh, semacam harta, atau hanya menariknya dari langit dan bumi. Jiang Chen mulai melalui kemungkinan satu persatu. Dia bisa mengesampingkan yang terakhir secara instan. Tidak ada pertemuan energi alami di sini. Pasokan batu roh tidak mungkin dipertahankan untuk waktu yang lama. Mereka pasti akan habis dan dikeluarkan. Meskipun formasi itu kuno, namun tampaknya tidak membusuk. Dengan demikian, Jiang Chen bisa menghilangkan yang itu juga. Kemungkinan terakhir, dan yang paling mungkin, adalah bahwa formasi mengambil kekuatannya dari harta yang kuat. Jiang Chen ingat orb bodhisattva bumi yang telah diperolehnya. Pada zaman kuno,
Sekte Bodhisattva Bumi telah dapat mengandalkan bola untuk mengklaim gelar sekte formasi terkemuka. Bahkan Ancient Crimson Heavens Sekte telah dianggap sedikit lebih rendah. Kekuatan orb yang sangat kuat telah menjadi basis keseluruhannya. Mungkinkah tempat ini menyimpan harta karun seperti Bumi Bodhisattva Orb? Menurut perkiraannya, itu sepertinya kesimpulan yang paling mungkin. Jiang Chen mencoba beringsut lebih dekat ke formasi. Dia mulai mencari dengan susah payah. Selama dia bisa menemukan di mana harta karun ini berada dan mencari cara untuk mengeluarkannya, formasi akan hancur dengan sendirinya. Formasi itu sebagian bersifat dimensional. Jika seorang yang kikuk berani masuk, kematian tertentu jelas menantinya. Namun Jiang Chen, secara bertahap dapat mendeteksi prinsip-prinsip dasar formasi. Dia menjadi lebih berani dan lebih terinspirasi ketika dia melakukannya, semakin memahami misterinya. Butuh beberapa saat, tetapi dia bisa bergerak ke dalam tanpa memicu batasan. Sangat bagus. Seperti yang aku pikirkan, ini adalah pembentukan dimensi. Ada banyak potongan misteri mendalam di dalamnya, semuanya terkait dengan rahasia Winterdraw. Formasi adalah alasan mengapa Winterdraw ada. Aku ragu bahwa itu adalah pulau penjara sejak lama. Sebaliknya, tampaknya itu semacam benteng. Petik 2. Dia tidak bisa membuat keputusan akhir tentang tujuan kuno pulau itu tanpa penelitian arkeologi lebih lanjut. Dia tidak perlu tahu banyak hal lain. Formasi batu benar-benar berfungsi sebagai titik kontrol dari seluruh pulau. Aku harus menemukan inti formasi. Pasti akan ada harta yang luar biasa di sana, yang menopang seluruh struktur ini. Jiang Chen tidak punya ruang untuk kembali sekarang. Menghancurkan formasi ini dan akibatnya pulau secara keseluruhan adalah bagian dari rencananya. Dia perlu menonaktifkan semua pembatasan dimanapun mereka berada. Kesadarannya memeriksa formasi dengan sangat hati-hati, tidak membiarkan satu detail pun lolos darinya. Langkah kakinya terhenti, matanya tertuju pada tempat yang baru saja mereka lewati. Batu-batu tersusun dengan cara yang sangat mengesankan di sini, dan mereka tampaknya hampir memberikan sinyal. Bahkan, sudut itu terlihat seperti gerbang, meskipun ruang kosong tampaknya menempati kedua sisi. Jiang Chen tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Pada saat berikutnya, dia mendengar suara dalam kesadarannya yang mendesaknya untuk melewati gerbang batu. Tanpa kata lain, Jiang Chen melompat melalui pintu secepat kilat. Suara mendesing. Semburan cahaya putih adalah satu-satunya manifestasi dari perjalanannya di tempat lain. Chapter 1610, The Ultimate Secret of Winterdraw Island. Gerbang dimensi tampak agak biasa. Tetapi sebagai seorang musafir di dalam, Jiang Chen merasakan rasa takjub yang tak terbatas. Dia mendapati dirinya mendarat di sepetak ruang yang benar-benar terpisah. Tempat itu tampak seperti tempat tinggal, meskipun tempat yang agak kosong. Satu obelis berdiri di tempat yang paling mencolok, dinding batu tulis tidak jauh di belakangnya. Jiang Chen berdiri di depan obelis, yang perlahan mulai bersinar dengan cahaya redup. Cahaya berserakan secara tenang, membuat permukaan obelis sehalus cermin. Pada saat berikutnya, sesosok muncul di atasnya. Hai kamu generasi yang akan datang, jika kamu datang sebelum obelis ini, kamu berbagi takdir yang ditakdirkan denganku. Aku Pacing, seorang veteran dan selamat dari perang penyegelan iblis kuno. Aku datang ke Pulau Myriad Abyss, tetapi tidak ingin bergaul dengan para pengecut itu. Aku menemukan pulau terpencil ini dan membuat rumah untuk aku sendiri di sini. Jiang Chen sangat tidak bersemangat saat menemukan informasi ini. Sama seperti yang dia pikirkan, Winterdraw memiliki kisah asalnya sendiri. Namun, itu bukan cerita biasa. Tuan pertama Winterdraw sebenarnya adalah kultivator yang berpartisipasi dalam perang penyegelan iblis kuno. Senior Pacing tidak mau hidup berdampingan dengan para pembelot perang yang ia perjuangkan dengan sangat keras. Itulah sebabnya ia menciptakan rumah untuk dirinya sendiri di pulau yang saat itu masih liar. Inilah bagaimana Winterdraw Island terbentuk. Pengetahuan hidup aku terbagi, 70% dalam formasi, 30% dalam seni bela diri. Aku adalah salah satu dari 3 tuan yang bertanggung jawab atas pembentukan agung jiwa surgawi. Aku bekerja bersama 2 tuan dari Sekte Bodhisattva Bumi dan Sekte Crimson Heavens kuno. Jiang Chen bahkan lebih bingung. Dia tidak mengharapkan sejarah terkenal dari tuan kuno Winterdraw. Salah satu dari 3 tuan di belakang formasi besar jiwa surgawi. Dia memikul sepertiga dari tanggung jawab untuk konstruksi dan perencanaan formasi.
Dua lainnya dalam peran yang sama adalah perwakilan dari dua sekte formasi kuno yang paling terkenal. Pei Xing di sisi lain, tampak mandiri. Seseorang yang berada di level yang sama dengan dua sekte formasi terhebat lebih dari layak untuk menghormati Jiang Chen. Tidak heran ada formasi bertebaran di mana-mana dalam perjalanan ke sini. Pembatasan atas pembatasan, masing-masing terkait ke yang berikutnya. Mereka cukup sulit untuk bersaing. Tapi mengingat pencipta mereka, itu masuk akal. Jiang Chen menghela napas kagum ketika ia menyadari kebenaran. Aku mencurahkan hati dan jiwa aku untuk menyempurnakan obelis ini. Ini melindungi kekayaan tanah dan Feng Shui. Semua formasi Winterdraw terikat padanya. Siapapun yang mendapatkan obelis ini, mendapatkan pulau itu. Petik 2. Setelah ini, gambar berkedip-kedip di permukaan obelis yang menunjukkan cara memperbaiki dan memanfaatkan untuk mengontrol pembatasan pulau. Hanya kegembiraan yang tersisa di hati Jiang Chen. Tepat ketika aku berpikir aku akan menemui jalan buntu, jalan baru menampakkan diri di hadapanku. Dia ingin berkokok dengan tawa. Aku tidak percaya Pulau Winterdraw Senior Pei Xing akan menyimpan rahasia seperti ini. Jelas bahwa tidak ada seorang pun di depannya yang masuk tanpa izin. Tidak ada yang mengerti formasi atau memasuki gerbang dimensi. Yang tentu saja berarti bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat obelis sebelumnya. Jiang Chen adalah orang pertama yang cukup beruntung untuk memasuki tempat ini setelah penciptaan obelis Pei Xing. Tuan muda tampaknya selalu memiliki afinitas dengan formasi. Dia telah menerima warisan formasi Crimson kuno, termasuk segala sesuatu di lahan terlarangnya. Meskipun dia belum menemukan situs sekte Bodhisattva Bumi, dia mendapatkan harta karunnya. Dan sekarang, dia telah mendapatkan warisan senior Pei Xing. Jiang Chen mengingat langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki obelis. Akhirnya, sosok di obelis itu menghela nafas. Aku terlalu terluka dalam perang pemeteraian iblis kuno. Tidak ada harapan bagi aku untuk mencapai terobosan ke tingkat yang lebih tinggi. Adu dan mundur, aku tidak akan meninggalkan apapun, selain obelis of containment ini. Selain itu, ada airboat yang aku gunakan. Semua yang aku pelajari dalam hidup aku terkandung dalam bejana itu. Setelah kamu menarik obelis keluar dari bumi, lantai akan runtuh di bawah kamu. Kamu mungkin menemukan kendaraan itu di bawah. Petik 2. Sungguh kebetulan, Senior Pei Xing telah meninggalkannya airboat juga. Ini sangat berharga mengingat keadaannya saat ini. Jiang Chen sangat gembira. Dia menyadari bahwa dia akhirnya bisa membebaskan diri dari belenggu dan melarikan diri dari Winterdraw. Pada saat inilah permukaan obelis memancarkan cahaya terang lainnya. Gambar di atasnya beralih ke dunia luar. 3 ahli Mid Empyrean telah mencapai pinggiran formasi berbatu melalui mengikuti jejaknya. Kuang Han memimpin. 3 bajingan cerdik itu. Mereka memburuku terlalu dekat. Aku harus meninggalkan jejak kesadaran dan energi aku ketika aku melakukan lompatan. Bagaimana mereka bisa memahami misteri formasi ini dengan begitu mudah? Petik 2. Jiang Chen tidak percaya itu mungkin. Jadi bagaimana jika ketiga orang ini adalah ranah Mid Empyrean? Dia punya banyak alasan untuk meremehkan keterampilan pembentukan mereka. Dia dengan kuat menyatakan bahwa ketiganya telah mengikutinya ke dalam daripada menggunakan keterampilan mereka sendiri. Ini agak disesalkan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Dia hampir sempurna, tetapi dia tidak bisa menghindari meninggalkan jejak selama lompatannya melalui formasi. Kecuali jika dia melampaui ketiganya dalam kekuatan, sulit baginya untuk tetap tidak bisa dilacak dengan waktu yang begitu singkat. Syukurlah, mereka sangat konservatif tentang cara mereka melanjutkan. Mereka berjalan mondar-mandir di luar formasi batu tanpa menerobos masuk. Formasi ini sangat aneh. Bagaimana menurutmu, Daois Kuang Han? Petik 2. Dua lainnya sekarang melihat Kuang Han sebagai pemimpin ekspedisi secara de facto. Pria yang ditanyakan itu melotot. Bocah itu aneh. Setiap kali kita berpikir dia kehabisan pilihan, dia berhasil melarikan diri dari cengkeraman kita lagi. Petik 2. Apakah dia menggunakan jimat penyembunyiannya lagi? Tanya Sui Yi. Mungkin. Kuang Han mengertakkan gigi. Tapi di mana dia bisa bersembunyi di ruang sekecil ini? Haruskah aku mencobanya lagi dengan Demon Hall Cedar? Tidak, tempat ini terlalu aneh. Jika lagu kamu memicu formasi di sini, kami akan berada dalam masalah besar. Lebih baik tidak mengambil risiko apapun di inti dari semua formasi ini. Ini mungkin kesempatan bagi kita. Aku tidak mengharapkan tempat sepenting Winterdraw untuk menyembunyikan rahasia sebesar ini.
Kuang Han berjalan perlahan di sekitar batu, mengamati detail mereka. Sui Yi mundur dengan ragu di oposisi Kuang Han. Di dalam kediaman, Jiang Chen mulai memperbaiki Obelisk of Containment secepat mungkin sesuai dengan instruksi senior Pacing. Menyempurnakan obelisk berarti mengambilnya dari inti formasi. Setelah dihapus, semua formasi di Winter Draw akan kehilangan efeknya. Mereka bertiga sudah di luar. Ketika aku memperbaiki obelisk, formasi dimensi yang menempatkan aku di sini akan gagal juga. Mungkin aku bisa langsung bertatap muka dengan mereka sejenak. Tetapi menurut instruksi senior, ruang di sini akan runtuh dengan sendirinya ketika itu terjadi. Aku akan dijatuhkan di bawah tanah ke dalam airboat yang disebut Starfate. Aku berharap senior tidak menipu aku, Jiang Chen tidak punya pilihan lain. Untungnya, Pacing tidak menempatkan masalah yang sangat sulit dalam prosesnya. Sebagai master formasi sendiri, Jiang Chen memiliki keuntungan luar biasa. Ini memungkinkannya untuk menjadi cukup efisien dalam penyempurnaan harta. Dalam waktu singkat, dia sudah 80% selesai. Perhatiannya sesekali terpecah untuk memantau setiap perubahan keadaan di luar. Dia harus menjaga dari ketiganya memasuki gerbang yang sama yang dia masuki. Itu akan menempatkan mereka di sini. Di luar, Kuang Han dan perusahaan mencari semua tentang, tetapi tidak berhasil. Namun, Kuang Han mulai menemukan beberapa petunjuk yang membawanya ke formasi batu. Gerbang yang dibangun secara khusus ditangguhkan di udara di depan mereka. Disinilah jalan setapak berakhir. Kuang Han menatap lorong samar di atasnya, tenggelam dalam pikiran. Bisakah ini menjadi pintu sebenarnya yang mengarah ke suatu tempat? Xuan Zan menebak, itu pasti gerbang dimensional, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kita akan menemukan keselamatan atau bencana di baliknya. Sui Yi juga memiliki pendapat. Kuang Han melirik teman-temannya, kami tidak memiliki cara lain untuk maju, kalian berdua. Entah kita masuk atau kembali. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Jika kita kembali sekarang, apakah semuanya akan sia-sia? Xuan Zan tidak terdengar menerima pilihan itu. Kami akan membuang-buang waktu kami. Bahkan orang bodoh Winter Draw akan menertawakan kita. Aku tidak akan menderita penghinaan itu. Petik 2. Sui Yi menggertakkan giginya juga. Daois Xuan Zan benar. Kami tiga rumah akan kehilangan semua wajah kami jika kami kembali sekarang. Petik 2. Kuang Han terkekeh. Lalu, kamu bermaksud untuk kita akan masuk. Xuan Zan benar-benar yakin. Jika bukan kamu, maka aku akan pergi sendiri. Meskipun jika ada sesuatu yang bagus di dalamnya, itu akan menjadi milik aku juga. Petik 2. Gagasan yang tidak masuk akal. Aku juga akan pergi. Sui Yi mengajukan diri. Jika kita memiliki pikiran yang sama, desak Kuang Han, maka kita akan berangkat bersama. Apakah itu berkat atau kutukan, kita akan memikulnya bersama. Petik 2. Baiklah. Ketiganya mengangguk, bertukar pandangan saling pengertian, lalu bersiap untuk masuk ke gerbang dimensi. Pada saat inilah jalinan ruang di depan mereka menggigil hebat. Pada saat berikutnya, semua batu besar tiba-tiba hancur. Seolah-olah pesawat yang mendukung mereka juga telah dihancurkan. Keributan yang mencengangkan mengguncang surga dan bumi. Kiamat tampaknya turun. Di mana-mana mata bisa melihat, cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang jauh dari formasi. Bebatuan menggulingkan kiri dan kanan. Semua keteraturan sepertinya menghilang pada saat itu. Apa yang terjadi? Bahkan laki-laki yang berpengalaman seperti ahli pertengahan Empire dibiarkan agape di pemandangan luar biasa ini. Untuk beberapa saat, mereka benar-benar lupa tentang keputusan mereka. Mereka bersandar satu sama lain dalam formasi segitiga demi membela diri. Batu-batu runtuh di sekeliling mereka, menabrak bumi di depan kaki mereka. Orang-orang itu dimakamkan di reruntuhan. Untungnya, ketiganya terlalu terampil untuk dilukai secara fundamental meskipun telah dikuburkan. Mereka menggunakan metode mereka untuk melarikan diri. Area di atas sekarang kosong. Selain kehancuran yang menyebar, di mana ada bayangan sesuatu.